Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan dan suri tauladan. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan salah satu hadis yang terkandung pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi, yang penjelasannya ini yang dijelaskan dalam kitab Pokok-pokok Ajaran Islam karya Dr. Mustafa Al-Buqa dan Muhyiddin Mista. Bismillah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang hanya memperoleh apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ditujunya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrah itu kepada apa yang ia hijrahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi dalam sahih keduanya, dan merupakan kitab paling sahih tentang hadis. Dalam penjelasan di kitab karangan Dr. Mustafa Al-Buqa Muhyiddin Mista tentang pokok-pokok ajaran Islam, di sini menjelaskan tentang hadis ini, bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat penting dan menjadi prinsip dasar agama. Pada hadis ini poros Islam itu beredar dan hukum Islam itu bermuara. Hal ini tampak jelas dan dari berbagai pendapat para ulama. Abu Daud berkata hadis ini adalah setengah dari agama, karena agama pada dasarnya bertumpu pada dua hal, yaitu zahir atau amal dan batin atau niat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata sepertiga ilmu masuk ke dalam hadis ini, karena perbuatan manusia melalui tiga hal, yaitu hati, lisannya, dan anggota badannya. Sedang niat dalam hati merupakan salah satu dari ketiga hal tersebut. Sedemikian pentingnya hadis ini sehingga banyak ulama yang mengawali berbagai buku dan karangannya dengan hadis tersebut. Imam Bukhari misalnya menempatkan hadis ini di awal kitab sahihnya. Bahkan Imam Nawawi sendiri meletakkan hadis tersebut pada urutan pertama dalam 3 bukunya, yaitu kitab Riyadus Shalihin, Al-Azkar, dan Arba'in Nawawi. Maksudnya adalah orang-orang yang menuntut ilmu harus menyadari pentingnya niat, sehingga ia terdorong untuk meneruskan niatnya hanya kepada Allah, baik ketika menuntut ilmu maupun ketika melakukan berbagai amal kebajikan lainnya. Asbabul wurud dalam hadis ini yang dijelaskan oleh kitab Pokok-pokok Ajaran Islam yang dikarang Dr. Mustafa Muhyiddin Mista, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabirnya dengan rangkaian rawi yang siqah atau bisa dipercaya. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,
Di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita yang dipanggil dengan nama Ummu Qais. Namun wanita itu menolaknya, kecuali jika laki-laki itu berhijrah ke Madinah. Kemudian laki-laki itu ikut berhijrah, lalu menikahi wanita tersebut. Maka kami pun memberi julukannya Muhajirun Ummi Qais, orang-orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Jadi pemahaman dan penjelasan atau pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yang pertama yang dijelaskan dalam kitab pokok-pokok ajaran Islam ini, para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang muslim tidak dianggap dan tidak mendapat pahala kecuali jika diiringi dengan niatnya. Jadi niat adalah salah satu rukun dari ibadah inti, seperti ibadah sholat, haji, atau puasa. Karenanya ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali diiringi dengan niat. Sedang dalam ibadah yang menjadi perantara atau wasilah dari ibadah inti tersebut seperti wudu dan mandi, terdapat beragam pendapat di kalangan ulama. Menurut mazhab Hanafi, niat merupakan mutlak dalam ibadah tersebut untuk mendapatkan pahala. Sementara mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya berpendapat bahwa niat dalam ibadah tersebut merupakan syarat sah dalam sebuah ibadah. Maka ibadah perantara itu pun tidak sah kecuali dengan niat tersebut. Yang kedua yaitu waktu dan tempat niat. Waktu niat adalah pada saat hendak melakukan salah satu ibadah dalam sholat. Misalnya seorang harus berniat ketika hendak melakukan takbiratul ihram, takbir pertama dalam sholat. Dalam haji ketika hendak berihram. Sedang dalam puasa cukup berniat sebelum terbitnya fajar. Tepat niat ada dalam hati dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Kendati begitu bisa saja diucapkan untuk membantu hati dalam menghadirkan niat. Dalam niat tersebut ditentukan juga secara jelas apa yang diniatkan dan dibadakan dengan perbuatan lainnya. Karenanya seorang yang akan melakukan sholat zuhur misalnya, tidak cukup hanya untuk dengan meniatkan sholat, melainkan harus diniatkan dengan jelas bahwa sholat yang akan dilakukan adalah sholat zuhur. Demikian pula sholat asar dan sholat lainnya. Ketiga, seorang yang berniat melakukan kebaikan, namun karena satu hal dan lain halnya, misalnya sakit parah atau meninggal dunia, lalu ia tidak bisa melaksanakannya, maka ia tetap mendapatkan pahala dari niatnya tersebut. Penjelasan selanjutnya yaitu penjelasan keempat. Hadis ini juga mendorong kita agar ikhlas dan melakukan suatu amalan dan ibadah agar meraih pahala di akhirat dan memperoleh kebahagiaan di dunia. Dan yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu setiap amal baik dan bermanfaat dilihat dari kacamata Islam yang diiringi dengan niat yang ikhlas dan hanya untuk mencari keridhaan Allah, maka amal tersebut merupakan ibadah. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Abu Abdullah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan beliau ini menempatkan hadis ini di dalam kitabnya itu di urutan pertama. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini di bagian awal kitabnya, yaitu bagian Al-Iman, bab maja ana al-mal bin niyatil hasanah wa likulli imma nawa. Dan di tempat lain dalam sahihnya, sementara itu Imam Muslim mencantumkan dalam kitab Al-Imarah bab qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat dalam nomor 1907.
dalam kitab Innamal A'malu Binniyat, bab qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Innamal A'malu Binniyat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.